Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Street and Investment, teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa saham, beberapa saham yang eh, diminta untuk teman-teman ya. Yang pertama yang mau saya analisa adalah Antam. Oke, namun sebelum saya membahas Antam, tak lupa saya akan membahas IHSG dulu ya. IHSG kemarin hari Jumat itu ditutup pada 6151 ya. Itu adalah di atas atau mantul di atas retrace 23 ya, di atas retrace 23 yang saat ini boleh dikatakan digunakan sebagai supportnya seperti itu ya di sini teman-teman ya. Di sini IHSG itu kan sempat turun sampai 38 di 5860 dan mantul dari 38 itu adalah cukup bertenaga menurut saya ya, apalagi hari Jumat kemarin bisa tutup di atas retrace 23. Untuk hari Senin kita akan melihat untuk market regional apakah berpeluang memberikan tambahan tenaga bagi IHSG untuk bisa menapaki pergerakannya naik lagi ataukah masih akan mencoba retracement di 23 sebagai supportnya ya. Yang pasti kalau memang IHSG tidak kuat tentu akan tidak kuat di 23 tentu bisa berpeluang untuk menuju ke 38 lagi seperti itu. Ke depan memang setting saya untuk trading adalah tetap trading tanpa margin dan menggunakan istilahnya size yang tidak begitu besar seperti sebelum pertengahan Januari kemarin. Jadi saya tidak takut untuk positioning tetapi juga tidak berlebihan seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke Antam yang tadi sempat tertunda teman-teman ya. Oke teman-teman. Teman-teman untuk Antam kemarin kan pada saat Antam turun ya, naik seperti ini. Kemudian turun kita udah hitung retracementnya ya, retracement Antam ya. Antam sudah mantul dari 61 ya, targetnya adalah di 61 karena dia boleh dibilang ini sudah memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita akan menarik menggunakan Fibonacci satunya ya. Ini adalah tren naiknya dan ini tren turunnya. Maka di dalam tren turun itu kita juga akan ukur ya, kita akan ukur. Saya akan geser ya seperti ini ya. Jadi kita akan melihat apakah Antam ini cukup berpeluang untuk naik ya. Apakah cukup berpeluang untuk naik saat ini. Nah, kalau kita melihat ketika Antam itu kemarin naik ya dan kemudian dia retrace. Nah, retrace dari 61 itu dia sudah mantul. Nah, kita lihat juga di dalam tren turunnya boleh saya bilang ini ya. Tren turunnya boleh saya bilang ini dan ketika saya tarik Fibonacci-nya kan sama ya, ini seperti ini. Saya coba bawa ke sini. Saya samakan ya. Nah, jadi apakah kira-kira Antam ini sudah bisa dibeli seperti itu? Nah, kalau kita melihat pergerakan turunnya tren ini ya, kita tarik retracement turunnya ini, kita melihat saat ini Antam itu telah berada di 38. Telah berada di atas 38. Jadi kalau ini yang samping ini saya buang supaya teman-teman tidak kabur analisanya, saya buat seperti ini ya. Nah, ketika di dalam tren turun Antam ini ya, di dalam tren turun Antam ini dia akan retrace ke atas. Nah, retrace-nya ini adalah ke sini ya. Dia akan retrace ke atas. Nah, retrace di dalam tren turun itu kalau misalkan dia hanya kuat di 23, cenderungan dia akan lanjut turun ya. Tapi ternyata Antam ini kan sempat naik di sini terus dia turun dan kemudian naik lagi. Nah, kemarin boleh dibilang testing di 23 ya setelah penurunan di 61 dan saat hari Jumat itu ternyata bisa berlanjut ke 38. Nah, bagi sebagian orang akan cenderung positioning ketika Antam itu kuat di atas 38. Ya, memang secara ini ya boleh dibilang udah agak telat seperti itu ya. Karena tidak semua trader berani untuk mengambil Antam pada saat posisi di bawah karena seperti itu dianggap kurang aman seperti itu. Beberapa trader justru akan lebih berani ketika Antam itu sudah bergerak di atas 38 ini. Jadi untuk hari Senin kita akan
lihat regionalnya apakah mendukung kenaikan Antam untuk di atas 38. Apabila regional mendukung, menurut saya potensi Antam untuk bergerak lagi, yaitu ketemu di retrace naik 50 atau di 2770 adalah sangat mungkin ya, seperti itu. Karena masih banyaknya trader yang menunggu apakah Antam ini benar-benar aman untuk masuk, seperti itu. Kalau misalkan memang besok Antam naik, itu targetnya adalah ketemu di resistan 2770 dan di resistan 2940 ya, 2940. Tenang saja teman-teman, saya ada barang ini, saya ikut beli juga walaupun jumlahnya juga tidak banyak ya. Ya mungkin saya termasuk yang menunggu dulu. Antam untuk saat ini posisi saya tidak banyak, tetapi misalkan Antam kuat di atas, ya tidak salah juga bagi saya kalau memang saya mau average up di Antam ketika posisinya udah mulai lebih baik dari pada saat penurunan yang kemarin, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Antam, oke, setelah Antam, saya akan melanjutkan dengan TINS, teman-teman ya, TINS. TINS, kalau teman-teman lihat TINS itu juga sama, ini adalah tren naiknya kemarin ya, terus kemudian terlihat sekali untuk TINS ini memang menyentuh di 61 ya, menyentuh di retrace 61 dari tren naik terus koreksinya kemarin. Nah, saat ini kita lihat untuk TINS ini sudah ada pemantulan. Nah, apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke TINS? Kita akan melihat dari tren turunnya, koreksi tren turunnya kita lihat di sini ya. Nah, di sini ternyata untuk TINS ternyata sudah kuat di atas 38. Jadi bagi trader yang menunggu TINS untuk kuat di atas 38, tentu ini adalah istilahnya pertanda mungkin bisa untuk positioning untuk TINS daripada ketika masih di bawah. Ya walaupun mungkin secara istilahnya secara cuan itu tentu akan lebih daging yang di bawah, tetapi kalau teman-teman berani ngambil posisi di bawah itu sifatnya masih spekulatif ya, karena masih harus menguji kenaikannya ke sini, yaitu dia harus ketemu 50, maksud saya ketemu di 23, ketemu di 38 ya. Memang sih untuk TINS kemarin sempat ketemu di 50 naiknya, tetapi kemudian turun dan hampir menyentuh 61 lagi. Siapa yang nggak takut melihat kondisi yang volatile seperti itu. Nah, akhirnya kemarin sempat naik dan berhasil tutup di atas 38. 38 tentu banyak orang yang justru lebih berani ketika membeli ketika TINS tersebut mengalami kenaikan seperti itu. Baik, saham yang selanjutnya akan saya analisa adalah IMAS ya. Nah, IMAS kemarin saya sempat shout teman-teman ya. Saya sempat shout kemarin, saya tidak bahas tren naiknya, saya langsung aja melihat IMAS ya di tren turunnya ini ya, di tren turunnya ini. Apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli IMAS? Ya, jadi bagi teman-teman yang belum berani positioning karena menunggu konfirmasi IMAS naik, ya tentu biasanya akan menunggu IMAS untuk kuat di atas 38 seperti ini ya. Jadi jangan heran kalau ketika IMAS di bawah, kenapa orang tidak berani membeli seperti itu? Ya karena orang menunggu konfirmasi ketika IMAS sudah ya berani ketemu resist atau berani tutup di atas resistan 23 di atas 38 seperti itu. Nanti kita akan lihat saham-saham yang tidak mampu naik seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat IMAS, ya memang kalau saya lihat dibandingkan dengan penurunan Antam atau TINS, memang IMAS ini tidak kenceng ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika turun seperti ini turun ya, dia tidak ada pembalikan ya. Justru ketika turun itu dia cenderung lebih lambat daripada Antam dan TINS untuk pembalikannya. Namun saat ini udah terlihat 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 5 hari ini sebenarnya IMAS ini udah mulai sangat menarik ya. Bagi teman-teman yang berani spekulatif buy di 800-900 tentu hari ini udah cuan besar. Tapi bagi yang belum, itu bukan tanpa alasan, tentu mereka akan menunggu bahwa IMAS ini memiliki
kekuatan atau kesungguhan benar-benar untuk naik seperti itu. Jadi mereka tidak mau membeli di bawah kalau emas cuma istilahnya ya naik tapi cuma sebentar dan turun lagi seperti itu, melanjutkan penurunannya. Tapi dengan melihat pergerakan seperti ini ya dari dia tren turun kemudian retrace naik ketemu di 23 itu adalah resisten yang berhasil ditembus, namun sayang kemarin juga tidak berhasil menembus resisten 38. Nah, besok apabila marketnya membaik, mungkin juga mood market akan mendukung kenaikan emas ya. Jadi patokannya adalah di 1175. Di 1175 besok teman-teman bisa perhatikan ya. Saya udah shout kemarin, silahkan cek di channel ya. Saya udah shout bahwa emas ini ada potensi reversal seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang mau saya analisa adalah saham KRAS teman-teman ya. KRAS, kode KRAS ya, KRAS. Ini langsung saya hitung di dalam tren turunnya ya. Langsung saya hitung di dalam tren. Oke, saya hapus dulu, saya keliru tulis itu. Ya, di dalam tren turunnya KRAS ini apakah sudah bisa dibeli ya? Teman-teman lihat dulu tren turunnya adalah ini. Ya. Ini tren turunnya dan di dalam tren turun itu dia retrace ke atas. Nah, retrace-nya ini ternyata dia sudah mampu melewati resist 1 ya dan juga di 38. Nah, ini tidak begitu kelihatan. Saya akan geser, teman-teman, saya akan geser dulu supaya kelihatan angkanya. Saya akan geser dulu supaya kelihatan angkanya ya. Oke. Jadi KRAS saat ini sudah sempat bertahan di 38. Nah, kita lihat karena saat ini di 38 di 670 itu juga cukup krusial ya. Karena di candlenya kemarin ternyata dia sempat menembus di resist 50% dari kenaikannya atau di 710, tapi ternyata itu hanya di toel sebentar aja dan ternyata closingnya hampir kembali ke 670 lagi. By the way, Baswe, saya untuk KRAS ini sehari sebelumnya atau pada saat tanggal 4 Februari itu saya sempat positioning sore hari dan saya jual di 710 tepat di 50%. Jadi memang saya jualnya di resistan pada pagi hari, opening langsung kejual barang saya. Seperti itu. Jadi untuk hari Senin ya perhatikan saja 670 atau resist 38 apakah mampu ditahan. Apabila tidak, berpeluang turun dulu seperti ini ya, berpeluang turun dulu. Jadi kalau tidak kuat jangan langsung diajar. Antri aja di bid ya seperti ini karena kita mesti melihat juga marketnya hari Senin itu seperti apa, seperti itu. Yang pasti ini adalah petanya untuk Krakatau Steel. Apabila dia kuat bertahan di 38, maka kemungkinan akan menarik minat orang untuk membeli atau masuk ke KRAS seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk KRAS. Untuk saham berikutnya yang mau saya analisa adalah Adaro ya, Adaro teman-teman, Adaro sebentar dulu ya, saya cekkan dulu. Nah ini Adaro di dalam tren naiknya ini koreksinya itu sudah dalam sekali ya. Jadi kalau saya tarik Fibo dari sini ya, itu ternyata koreksinya juga udah turun seperti itu. Nah kira-kira untuk saat ini kira-kira Adaro ini menarik nggak kalau dilihat secara Fibo? Kalau kita lihat tren turunnya ini ya, kalau saat ini yang ini saya hapus supaya teman-teman tidak rancu ya, supaya teman-teman tidak rancu. Jadi saat ini Adaro ini boleh dibilang masih ogah-ogahan teman-teman ya, masih ogah-ogahan. Ya memang kemarin saya positioning ini, benar saya positioning ini. Saya melihat candlenya di sini ada doji dan ada hijau. Tetapi teman-teman ya, saya buang lagi. Kenapa? Karena saya melihat ketika Adaro ini turun dan ternyata tidak cukup kuat perlawanannya untuk menembus resistan di 23, apalagi yang 38. Jadi orang nanti kecenderungannya akan tertarik kalau misalkan di dalam penurunan ini Adaro mulai di sini. Di sekitar maksud saya di 38 itu di sini. Jadi mungkin orang akan banyak tertarik ketika Adaro sudah mulai di 1330. Tetapi kalau misalkan Anda suka spekulatif buy, Anda mungkin bisa mengatur money management masuk di Adaro ini dengan jumlah mungkin 1/5 dulu seperti itu. Baru kemudian apabila mampu menembus di resisten 23%
dari kenaikannya retrace-nya ini, teman-teman bisa menambah lagi posisi untuk Adaro. Misalkan menambah 1/5 lagi atau 2/5 seperti itu. Baru nanti misalkan di 38 teman-teman nambah lagi misalkan lebih sama ya, misalkan 1/5 lagi seperti itu. Itu adalah strategi ya. Jadi untuk Adaro ini untuk saat ini belum ada reversal yang berarti seperti itu ya. Oke, setelah Adaro saya akan coba analisa Indika Energi teman-teman ya. Oke, Indika Energi yang kiri ini adalah retrace naiknya. Oke, kita akan cek retrace turunnya apakah Indika ini sudah ada reversal yang cukup powerful. Oke, teman-teman semuanya. Jadi Indika ini di dalam tren turunnya, dia retrace ke atas. Ternyata saat ini retracement dia mentok ketemu di 38 ya. Jadi karena tidak kuat, ya dia kembali dulu ke, ya saat ini untuk Indika adalah di 23% atau di 1510 adalah supportnya ya, supportnya. Nah teman-teman lihat kemarin di sini candlenya adalah shooting star ya, shooting star. Jadi ketika benar-benar ketemu di 38 retrace ini sebagai resistan, tidak kuat dan turun seperti itu. Memang untuk Indika kemarin masuk inceran saya juga, tetapi saya tidak ngambil ya karena kebanyakan barangnya saya ambil. Kalau teman-teman tertarik mengamati Indika, pantau saja Indika kalau kuat di atas 38, maka kemungkinan besar akan berlanjut seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah saham PTBA teman-teman ya. PTBA termasuk saham yang saya pantau teman-teman ya. Oke, PTBA ini saya lihat dulu. PTBA saya cek dulu. Ini adalah tren naiknya. Saya geser ke sini. Saya lihat di dalam tren turunnya. Ini seperti ini. Oke ya. Ini saya geser aja biar teman-teman nggak rancu. Oke. Di dalam tren turunnya ini PTBA saat ini berhadapan dengan resistan di 2580 atau di 23%. Jadi istilahnya ya kenaikannya sudah ada tetapi belum begitu kuat ya, belum begitu kuat. Jadi kalau PTBA bisa menembus resistan di 2690 atau 38% resistan itu, ya kemungkinan orang akan istilahnya apa ya, berani membeli di harga, justru di harga lebih tinggi karena orang melihat kenaikan PTBA ini adalah dengan niat seperti itu. Walaupun sebenarnya PTBA ini saya sangat tertarik ya. Kenapa? Karena kalau bergerak dia cukup kenceng seperti itu ya. Apalagi ini dorongan volume yang cukup tinggi juga seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk misalkan besok market mendukung, ada volume tinggi yang mendorong kenaikan PTBA ini, mungkin bisa tembus retrace 23, resisten 23 di 2580 dan selanjutnya bisa mengetes di 38%. Apakah mampu di situ? Kalau mampu mungkin orang akan semakin berminat untuk membeli PTBA seperti itu. Oke, teman-teman. Setelah PTBA, selanjutnya adalah ITMG, Indo Tambang Raya. Ini sudah saya bikin. Jadi masih sama teman-teman ya. PTBA Indo Tambang Raya ini dalam tren turunnya dia sempat naik ya, sempat testing naik beberapa kali di retrace 23 nih ya. Hari Jumat kemarin berani closing di atas resistan 23. Kita lihat hari Senin resistannya adalah di 38 retracement sebagai resistan atau di 1375. Maksud saya 13.075 ya di sini. Perhatikan kalau kuat bertahan di atas resistan di 38% atau di 13.075 ada peluang bagi ITMG ini untuk naik, dan resisten berikutnya adalah di 13.575 seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan saya bahas adalah saham-saham yang terkait SWF ya. Kalau dulu kemarin sering banget dibahas SWF. Nah, inilah sahamnya yang akan kita bahas ya. Ini Fibonacci-nya saya geser dulu teman-teman ya. Fibonacci-nya saya geser dulu supaya tidak mengganggu ya. Ini adalah yang kiri adalah tren naiknya, oke, sambil belajar ya. Yang kanan adalah tren turunnya ya.
kalau misalkan kita anggap penurunannya ITMG, maksud saya waskita kemarin adalah sudah final kayak gitu, maka kita melihat apakah kenaikannya saat ini itu sudah cukup kuat. Ya, kalau teman-teman lihat juga saat ini berita-berita untuk SWF lagi juga belum muncul lagi teman-teman ya. Dan seperti halnya juga untuk tren turunnya saat ini ya, di sini ini ternyata untuk saham waskita belum ada kenaikan sampai bisa menembus atau berhasil menembus retrace di 23 sebagai resistannya di 1485. Ini belum berhasil ya. Itu untuk waskita. Dan saya rasa untuk saham lainnya itu sama ya. Habis waskita adalah Wika. Saya urutkan sesuai catatan ya. Untuk Wika. Oke, untuk Wika teman-teman ya, ini coba saya tarik tren turunnya. Untuk Wika ini sebenarnya dia cukup bagus teman-teman ya, cukup bagus karena di dalam tren turunnya ini ya, kalau kita anggap ini adalah tren turunnya, ternyata dia sebenarnya sudah mampu menembus 38 sebenarnya ya. Nih, mampu menembus 38. Ya, cuman memang ya di area sini nih dia sempat naik lagi di atas 50. Sebenarnya kenceng. Pergerakannya Wika ini kenceng, cuman ternyata testing lagi di bawah 38. Ya, sempat turun dan kemarin hari Jumat rebound tepat berhadapan dengan resist 38. Jadi sebenarnya ini sangat udah mulai menarik lah seperti itu untuk Wika. Jadi teman-teman bisa pilih kalau tadi WSKT belum memberikan kekuatan berarti kenaikannya, tapi kalau Wijaya Karya ini sudah mulai ya. Ini juga saya tertarik kalau misalkan saya besok mau membeli saham-saham SWF, saya tentu utamain yang bisa kuat di atas 38 untuk Wika ya. Kemudian temannya Wika adalah PTPP. Nanti saya satuin aja time code-nya. PTPP. Nah, PTPP. Oke, saya coba analisa untuk PTPP. Apakah tren turunnya itu sudah memberi kenaikan yang berarti seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya geser dulu. Saya geser dulu ke kiri teman-teman ya. Oke, seperti ini aja. Jadi untuk Wika ini ketika dia untuk PTPP ini ketika dia turun kemarin ya sudah sampai di hampir 61 yang kiri teman-teman lihat, hampir sampai di 61 di sini. Terus dia sempat naik ya. Naiknya itu sebenarnya untuk targetnya 38 tuh udah tercapai sebenarnya ya. Sebenarnya untuk target kenaikan udah tercapai. Nah, sekarang kita lihat kalau dari tren turunnya ini, kalau dari tren turun, nah supaya teman-teman tidak rancu, saya akan geser dulu Fibonacci yang ini. Ya. Nah, di dalam tren turunnya ini teman-teman ya. Terus dia kan naik nih. Naik, dia sebenarnya untuk PTPP ini mirip dengan Wika. Jadi sebenarnya udah sentuh resist di 38. Tetapi turun lagi dan jeleknya saat ini dia di 23 lagi. Nah, kalau seperti ini, kalau trennya saya tarik ke sini teman-teman ya, trennya saya tarik ini tren turunnya ya. Nah, seperti ini. Kalau trennya saya tarik, sebentar sabar dulu. Karena saya mau memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Nah, kalau misalkan nih di dalam tren turun nih seperti ini ya, dia retrace ke 23. Kalau retrace-nya hanya 23, nggak kuat lagi tinggi, dia kemungkinan ke sini lagi. Jadi PTPP ini kalau misalkan dia tidak kuat lagi di 23, nah kemungkinan dia akan turun lagi. Tetapi seandainya dia kuat lah di atas 23 dan cenderung kuat lagi di atas 38, maka kemungkinannya akan ke 61 di sini ya. Di 2035 ya, tetapi dengan syarat ya, dengan syarat bahwa jalur ini harus terpenuhin dulu. Itu untuk PTPP. Oke, selanjutnya untuk temennya PTPP yaitu Adikarya. Untuk Adikarya
Sebentar, ini sedang loading teman-teman ya. Oke, tadi agak lambat internetnya. Ini udah loading ya. Ini oke, kita akan lihat dulu tren turun ini. Ya, yang kiri kita geser supaya nggak ganggu kita. Oke. Ya, di dalam tren turun ini juga sama ya teman-teman ya. Sama Adikarya ini masih bermain di bawah resist. Jadi masih cukup lemah. Cukup lemah pergerakannya. Jadi dari 4 emiten WSKT, kemudian Wika, PTPP, Adikarya yang menurut saya berpotensi adalah Wika. Iya kan teman-teman, Wika ya? Karena dia cenderung lebih mampu di atas 38. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan analisa Elsa ya. Elsa kemarin saya shout juga ini. Elsa ini yang kiri ini adalah tren, yang kiri ini adalah tren naiknya. Oke, yang kiri ini adalah tren naiknya Elsa ya. Kemudian kita akan bikin tren turunnya untuk lihat. Ya, oke. Ya, untuk Elsa saat ini berhadapan dengan resistan di 380. Ya, memang ini dites berapa kali ini? 1, 2, 3. Dites 4 kali teman-teman ya. Kalau tidak kuatnya ya, maka peluangnya ke 330 masih ada. Ke sini. Peluangnya masih ada ya. Kalau tidak kuat. Tetapi kita lihat ini konsolidasinya berapa hari ini? 4 hari ya. Jadi kalau misalkan besok kuat, maka selanjutnya adalah di 38. Akan menarik sekali kalau Elsa ini bisa bermain di atas 400 dan bukannya tidak mungkin saya akan positioning lagi ya. Jadi saya kemarin positioning dari sini, jual di sini, lihat ingat-ingat video saya ya. Nah, kalau misalkan saya memang di sini udah cover untuk Elsa, tetapi karena pergerakannya masih lemah-lemah aja saya lepas lagi. Kalau besok kuat di atas 400, saya akan hold lagi, saya akan buy lagi dan target saya adalah kalau di 400 itu target pertamanya adalah di 430, kemudian di 454 dan selanjutnya adalah di 100-nya atau di 526 seperti itu teman-teman ya. Itu untuk Elsa. Elsa itu sekaligus kita bahas Medco juga. Nah, Medco ini pasti ceritanya lain teman-teman ya. Jadi Medco ini ketika dia koreksi kemarin dia sentuh hanya 50 ya. Ketika koreksi turunnya ini dia hanya sampai 50 ya teman-teman ya. Nah, ini hanya sampai di 50 di sini. Nah, kita lihat di dalam tren turunnya itu dengan menggunakan ini teman-teman ya. Kita lihat tren turunnya ini dengan menggunakan Fibonacci ini. Nah, di dalam tren turun itu, teman-teman, di dalam tren turunnya ke sini, ternyata pantulannya dari Medco ini lebih bagus karena dia langsung mantul 38. Dan seperti yang teman-teman tahu di hukum Fibonacci, kalau satu tren turun, pantulannya dia kuat di atas 38, maka selanjutnya adalah 61 dan ini sudah tercapai. Bagusnya ya, bagusnya untuk Medco ini powerfulnya di situ. Memang sekali lagi ini hukum Fibonacci ini membuktikan bahwa ketika suatu tren seperti ini major tren yang saya analisa adalah turun, kemudian dia retrace. Retrace-nya dia akan ketemu resist di 23 dan resist 38. Nah, kecenderungannya apabila di dalam tren turun itu dia naiknya kuat di atas 38, maka potensinya adalah ke 61 dan ini terjawab. Ini terjawab untuk Medco. Jadi gimana untuk Medco? Medco bagus, kuat ya. Selanjutnya adalah di 790 resistannya, seperti itu. Untuk Medco seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah saham Breeze Agro. Breeze bagaimana? Oke, saya udah ini pegang Breeze ya. Breeze, kita lihat. Breeze di dalam tren turun ini, kalau seandainya kita anggap tren turunnya ini udah cukup ya, kita anggap aja udah cukup ya. Kenapa? Ya karena di sini sudah ada konsolidasi ya.
konsolidasi yang cukup lah untuk menahan pergerakannya BRIS. Untuk BRIS saat ini dari pantulannya tren turunnya ya, dari tren turunnya ini, dia sudah naik dan dia sudah ketemu resist 23. Ya. Kemudian juga sudah di resist ini. Resisten 38. Sebenarnya BRIS kalau mampu bertahan di atas 38 itu bagus. Sayangnya BRIS tidak kuat dan justru bermain-main di antara 2680 dan 2930 seperti itu. Nah, di sini saat ini adalah simetrik, terbentuk simetrik ya. Simetrik ini adalah kecenderungannya adalah 50-50 antara naik dan ya, antara naik dan antara turunnya adalah 50-50. Antara naik dan turunnya 50-50. Jadi kita mesti lihat beberapa hari ke depan BRIS ini apakah masih dibuang ataukah sudah mulai dikoleksi seperti itu ya. Peluangnya adalah 50-50 saat ini untuk naik dan turun untuk BRIS. Apabila naik dia berhadapan dengan 2930 dan apabila turun maka support dia adalah 2680. Apabila tidak kuat dia bisa melanjutkan penurunannya ke sini ya. Itu adalah potensi untuk menjadi kewaspadaan teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya adalah saham agro ya, agro. Agro saya bahas kan kemarin ya. Saya belum tertarik untuk nambah agro. Kenapa? Ya memang belum ada power teman-teman ya. Ini teman-temannya adalah tren turun agro dan di dalam tren turun itu, nih tren turunnya ini ya. Kalau saya tarik Fibonacci-nya di dalam tren turunnya itu, dia sudah ada pantulan belum? Ternyata masih di situ-situ saja. Ternyata masih di sini-sini saja. Belum ada perlawanan untuk melawan 975 sebagai resist. Apalagi di 38 seperti itu ya. Karena orang cenderung akan memikir dua kali, atau maksud saya memikir langsung membeli untuk saham-saham yang berani mantul dari 38. Oke, saya jelaskan ya, saya koreksi lagi. Bahwa orang akan cenderung tertarik kalau misalkan agro besok atau dalam beberapa hari ke depan agro berani menembus resist 975 dan 1100. Ini sebenarnya persis seperti yang saya lakukan, bahwa saya belum berani average down untuk agro karena memang belum terlihat adanya perlawanan. Saya nggak tahu hari Senin seperti apa, nanti kita saksikan bersama. Oke, selanjutnya saham yang kita amati adalah BJBR, Bank Jabar. Oke, Bank Jabar. Bank Jabar ini sebenarnya pergerakannya solid loh teman-teman. Bank Jabar ini ya. Kita cek aja deh, kita cek di tren turun kemarin aja langsung. Nah, kalau kita anggap tren turun kemarin itu sudah cukup, maka apakah saat ini Bank Jabar ini udah cukup bagus untuk masuk? Ya, kita akan lihat bahwa di dalam tren turunnya Bank Jabar ketemu resist di sini, berhasil ditembusnya, dan juga ketemu resist di 1580 berhasil ditembusnya. Jadi Bank Jabar akan bagus sepanjang dia kuat di atas 38 resistnya ini ya. Seperti itu. Oke, lanjutannya berikutnya adalah BBKP. Banyak yang nanyain juga ini. BBKP, oke, saya akan coba bersihkan dulu. Oke, BBKP saya coba bikin tren turunnya ya. Di dalam tren turunnya ini teman-teman ya, BBKP ini kira-kira bagaimana, seperti itu ya. Sabar teman-teman ya. Oke, di dalam tren turunnya BBKP ini kita lihat dia ketemu resistan di 528 dan tidak mampu ditembusnya teman-teman. Justru saat ini terbentuk simetrik
triangle dengan probability adalah naik dan turun itu sama-sama kuatnya. Jadi potensi melemah ke 430 juga ada, potensi naik ke 528 juga ada. BPKP akan menarik apabila bisa kuat di atas 528 ya. 528 dan menarik lagi kalau ternyata mampu di atas 588 atau 590 seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ulasan saya, saham banyak sekali ya. Potensi saham yang saya ulas ini adalah berdasarkan pergerakan naik setelah tren turun ya. Jadi saya menggunakan Fibonacci tren turun untuk melihat retrace naiknya. Karena retrace naiknya kita gunakan sebagai resistan. Oke, seperti itu. Dan di video ini saya akan memberikan timestamp. Jadi teman-teman akan terbantu sekali untuk memilih saham-saham, hanya saham yang teman-teman inginkan. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, selamat malam. Selamat menikmati analisa dari saya.